Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Welcome to Cawa-Cawa Cutik Podcast. Cawa-Cawa Cutik Podcast merupakan podcast resmi yang dikelola oleh Perpustakaan Poltekkes Tanjung Karang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marita Matuseptulandari, mahasiswi jurusan Teknologi Laboratorium Medis semester 5, dan alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan sebagai Duta Pustaka Poltekkes Tanjung Karang. Nah, di podcast Cawa-Cawa Cutik pada hari ini, kami dari Perpustakaan Poltekkes Tanjung Karang kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Ada dua ibu cantik yang datang jauh-jauh nih dari Jakarta. Mungkin sebelum ngobrol lebih jauh nih tentang Perpustakaan Nasional, kita kenalan dulu ya sama dua ibu cantik ini. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar sayang kita kenalan dulu nih sama ibu-ibu ini. Nama saya Deina Pangalila. Kebetulan kami ditugaskan oleh pimpinan kami dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi untuk datang ke tempat ini, dan kami bersyukur bisa sampai di sini juga. Ternyata luar biasa sambutannya, dan semoga kedatangan kami juga boleh memberikan suatu pembinaan yang bisa meningkatkan perpustakaan, untuk meningkatkan pengembangan perpustakaan ke arah yang lebih baik, ke arah yang sangat dibutuhkan oleh para pemustaka yang ada di sini. Seperti itu. Ya, salam kenal Ibu Ya, Deina asik. ya. Panggilannya Ibu Deina ya. Iya, baik. Mungkin ibu cantik yang satu ini bisa perkenalan diri terlebih iya. dahulu. Kalau saya Ibu Muzaina, biasa dipanggil Ibu Nana. Saya di Perpustakaan Nasional di bidang bagian kepegawaian. Ya, salam kenal Ibu Nana Iya. ya Bu ya, panggilannya Ibu Iya. ya. Nah, mungkin kesibukan Ibu akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Bu? Beberapa hari terakhir ini. Ya, baik. Untuk kesibukan 1 minggu terakhir ini memang di pusat kami juga dibantu oleh dari kepegawaian, dari Deputi 2 di Perpustakaan Nasional untuk mensurvei beberapa perpustakaan perguruan tinggi untuk kelayakan dalam program Perpustakaan Nasional untuk menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional. Seperti itu. Jadi beberapa hari ini survei ke Iya. beberapa perpustakaan. Iya. Dan salah Betul. satunya adalah Perpustakaan Poltekkes Tanjung Karang. Kalau Ya. Ibu juga kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, kalau kesibukan saya dalam 1 minggu ini baru mengadakan bimbingan. Kita memanggil dari BKN untuk mensosialisasikan bagaimana pengembangan kepegawaian untuk meningkatkan mutu, misalnya di bidang mutasi, di bidang kenaikan pangkat, di bidang pensiun dan sebagainya. Nah, itu kegiatan saya dalam 1 minggu ini. Ternyata Ibu Deina dan Ibu Nana ini sangat sibuk ya teman-teman, dan alhamdulillahnya kita masih bisa gitu berkesempatan buat mengadakan diskusi santai di Cawa-Cawa Cuti ini untuk membahas terkait dengan Perpustakaan Nasional. Oke, baik, jadi karena kita udah kedatangan tamu yang luar biasa dari Perpustakaan Nasional, sayang banget kan kalau misalkan kita nggak tanya-tanya gitu terkait dengan Perpustakaan Nasional. Di sini saya akan mengulik lebih dalam terkait dengan Perpustakaan Nasional. Nah, yang mau saya tanyakan nih, yang pertama terkait dengan lokasi dari Perpustakaan Nasional itu letaknya di mana gitu, dan juga kondisi dari Perpustakaan Nasional ini sendiri sekarang itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kepada Ibu Deina untuk bisa menjelaskan dan juga menceritakan gitu kepada teman-teman penonton podcast. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Perpustakaan Nasional saat ini berada di 2 lokasi. Pertama yang ada di Salemba Raya nomor 24A, Jakarta Pusat, dan khusus untuk layanan perpustakaannya sudah dibangun 24 lantai. Lokasinya yang berada di Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tepatnya dia berada di depan Monumen Nasional Monas. Ya, kebanggaan kita ya. Oke. Nah, di sana benar-benar gedung itu sudah dibangun dengan sangat megah. Kayaknya perpustakaan tertinggi di dunia deh. Ya, dengan 24 lantainya. Ya.
sudah dilengkapi dengan berbagai kebutuhan perpustakaan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Perpustakaannya sudah sangat representatif dengan 24 lantai yang dilengkapi dengan berbagai perkembangan teknologi informasi yang bisa membantu dalam peningkatan minat baca seluruh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya ya. Bu Nana barangkali mau nambahin, silakan. Untuk layanan yang di Merdeka Selatan itu yang gedung 24 lantai, itu ada layanan yang berteknologi digital. Salah satunya ada iPusnas, ada e-research, ada Hastara, dan pengunjung itu dalam satu hari bisa mencapai 2.000 orang, seperti itu. Wah, biasa banget ya teman-teman. Ternyata Iya. di Perpustakaan Nasional itu ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Salemba dan yang kedua ada di Jalan Merdeka Selatan, tepatnya dekat dengan Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Jadi Betul. kalau teman-teman nanti ke Jakarta dan mau berkunjung gitu ke Monas, mungkin bisa sekalian mampir gitu Betul. ya ke Perpustakaan Nasional, karena di Perpustakaan Nasional ini ada 24 lantai gitu. Dan juga yang tadi Ibu Nana jelaskan Iya. ya, terkait dengan fasilitas dan juga Betul. koleksi gitu. Koleksi dari Perpustakaan Nasional itu ada yang mungkin bisa kita akses juga ya Bu Betul, ya. Mungkin kita yang berteknologi. jauh di sini kan bisa kita akses juga, ada Epusnas, kata lagi tadi Bu, Ada e-research, e-research, Hastara, Hastara. dan sebagainya gitu. Jadi sayang banget kan kalau misalkan kita nggak memanfaatkan Betul. fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional gitu. Jadi tadi juga udah disampaikan gitu ya oleh Ibu Nana bahwa pengunjung rata-rata perharinya itu mencapai 2.000 pengunjung gitu. Wah, luar biasa banget ya. Iya. Ternyata ramai sekali ya Bu, Ramai, Perpustakaan Nasional ya Bu ya. Sampai dikunjungi oleh 2.000 Betul. pengunjung setiap harinya. Nah, tadi kan udah membahas tentang lokasi, membahas tentang koleksi yang ada di perpustakaan dan juga fasilitas yang mungkin bisa kita akses dan juga rata-rata pengunjung. Nah, dengan melihat rata-rata pengunjung perpustakaan yang luar biasa banyak ya Bu ya, kalau menurut saya gitu. Apa sih tips gitu, cara untuk meningkatkan minat supaya masyarakat itu khususnya anak muda nih zaman sekarang untuk bisa datang ke perpustakaan gitu, karena kan yang seperti kita tahu ya kayak sekarang tuh perpustakaan itu sepi gitu. Jadi gimana sih dari ibu-ibu yang ada di Perpustakaan Nasional ini bisa menarik gitu minat buat masyarakat buat datang ke perpustakaan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Iya. Baik, kayaknya sekarang karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, jadi kayaknya perpustakaan harus mengikuti perkembangan itu. Nah, kalau kayak dulu perpustakaan hanya berupa buku teks aja yang bisa dinikmati atau dibaca oleh para pemustakaan, namun sekarang ini agar generasi muda bisa lebih datang ke perpustakaan, jadi kita sendiri yang harus berinovasi. Bagaimana agar perpustakaan itu diminati? Nah, fungsi perpustakaan juga yang terakhir itu adalah fungsi rekreasi, bahwa perpustakaan itu bukan hanya buku saja, apalagi sekarang ini sudah berbagai macam perkembangan teknologi, misalnya sudah ada perpustakaan yang berbasis digital. Nah, perpustakaan juga jangan hanya buku doang. Sekarang ini berarti kita harus menyiapkan wifi untuk mengakses semua, kan sekarang ini dengan berbasis digital berarti aksesnya secara digital, jadi kita juga harus butuh internet kan ya. Nah, anak muda sekarang ini kan udah pasti pengen yang seperti itu. Nah, perpustakaan kalau bisa kita sesuaikan dengan keadaan yang saat ini. Seperti contoh yang ada di Perpustakaan Nasional juga sudah representatif untuk dinikmati oleh para generasi muda. Disesuaikan dengan perkembangan saat ini dengan mengakses berbagai macam koleksi dalam bentuk digital. Kayaknya seperti itu, ya. Oke, baik. Mungkin Ibu Nana ada tambahan?
Oke, cukup. Nah, seperti yang udah dijelasin ya sama Ibu Deina tadi, untuk menarik minat masyarakat khususnya anak muda zaman sekarang, jadi perpustakaan itu bukan hanya sekedar tentang buku gitu teman-teman. Jadi perpustakaan juga harus bisa mengikuti perkembangan dari teknologi dan juga zaman pada saat ini gitu. Jadi entah itu dalam bentuk wifi atau dalam bentuk digitalisasi dan sebagainya. Jadi supaya bisa meningkatkan minat dari masyarakat khususnya anak muda zaman sekarang yang katanya anak milenial Iya, ya Bu ya. betul. Gua datang ke perpustakaan. Kayak Mbak lah. Anak milenial ya Bu ya. Iya, benar-benar. Nah, terus kan tadi kita udah membahas terkait dengan perpustakaan ya Bu ya, perpustakaan khususnya sedang perpustakaan nasional. Nah, perpustakaan ini kan pasti identik dengan yang namanya literasi ya Bu ya. Nah, gitu. Dan kita tahu sekarang minat literasi di Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat rendah gitu. Nah, dari ibu-ibu nih, dari ibu-ibu yang cantik ini, ada nggak sih Bu tips untuk meningkatkan minat literasi di kalangan anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial gitu Bu? Ya, baik. Ya mungkin seperti tadi yang kami katakan ya, perpustakaan yang sudah berinovasi, mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, pasti akan menumbuhkan minat dari para generasi muda sekarang ini dengan berbagai koleksi dalam bentuk digital ataupun berbagai koleksi yang dalam bentuk fisik namun sudah dialimediakan untuk menjadi digital. Jadi sekarang ini generasi muda lebih senang yang mudah diakses lewat HP, ya seperti itu di genggaman dia. Jadi ya kita harus mengikuti itu. Jangan kita hanya menyediakan koleksi dalam bentuk fisik aja, namun kita harus berinovasi untuk mengarah ke perpustakaan yang digital, yang mudah diakses, walaupun mereka mereka tidak harus datang ke perpustakaan, walaupun di rumah ataupun di mana saja mereka bisa mengakses perpustakaan itu. Jadi bukan berarti satu perpustakaan itu ketika perpustakaan saat ini kelihatan tidak ada pengunjung, bukan berarti perpustakaan itu tidak punya pengunjung. Nah, ketika perpustakaan sudah bisa memberikan akses dalam bentuk digital secara online, jadi mereka tidak datang ke sini secara langsung, namun secara online mereka sudah bisa mengakses karena itu bisa diakses di mana saja, seperti itu. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Seperti di Perpustakaan Nasional, di Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Nah, khusus untuk di perguruan tinggi di Civitas Akademik kan ada yang poin ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat kan ya. Iya. Nah, bagaimana perpustakaan yang ada di perguruan tinggi ini benar-benar menggunakan semua informasi baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital, dikemas seperti dalam bentuk tulisan. Nah, ataupun isi yang ada di perguruan tinggi, isi dari di koleksi yang ada di sini bisa kita implementasikan ke masyarakat seperti itu. Jadi benar-benar kita harus juga berinovasi semua koleksi yang ada di sini. Kita jangan hanya berjalan di tempat aja, jangan kita hanya berharap bahwa pengunjung yang ada datang ke perpustakaan Ibu. Namun bagaimana caranya semua koleksi yang ada di sini ataupun penelitian-penelitian yang sudah disimpan di sini jangan hanya disimpan aja. Gimana kita harus menggunakan itu untuk diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi perpustakaan yang ada di sini juga di Poltekkes Tanjung Karang ini bukan hanya dinikmati oleh Civitas Akademika. Kalau bisa benar-benar juga dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar di sini ataupun masyarakat secara umum yang ada di Lampung, di Bandar Lampung ya. Ya, seperti itu ya. Baik, jadi wah luar biasa banget ya jawaban dari Ibu Deina ini tadi yang sudah Ibu Deina sampaikan kalau untuk meningkatkan literasi anak muda zaman sekarang itu salah satu caranya adalah tentang inovasi ya Bu ya, tadi mengikuti dari perkembangan zaman yang ada, perkembangan teknologi yang ada supaya dari anak muda gitu kan yang sekarang eranya milenial gitu kan
yang semuanya udah serba canggih gitu, semuanya sudah ada di dalam genggaman, bisa juga melakukan literasi meskipun tidak datang ke perpustakaan seperti itu. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Bu dari Ya, saya makasih. ternyata. Dan mungkin sebelum ditutup ada sedikit closing statement nih dari Bu Deina dan juga Bu Nana terkait dengan literasi dan juga perpustakaan. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman penonton podcast Cawa-Cawa Cutik ini. Dari Ibu Deina dulu. Oke, baik. Bahwa kami berharap Perpustakaan Poltekkes Tanjung Karang ya benar-benar untuk menumbuhkan literasi yang ada di Civitas Akademi ataupun yang ada di masyarakat, kiranya bisa berinovasi atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jangan hanya kita menunggu mahasiswa yang datang, namun bagaimana juga kita bisa mengemas koleksi-koleksi yang ada di sini dan bisa menarik akan minat baca daripada Civitas Akademika ataupun masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Jadi kita jangan hanya diam aja, kita juga harus selalu berkreativitas, berinovasi, mengikuti perkembangan agar benar-benar perpustakaan ini, ilmu yang ada di sini tidak hanya menjadi benda mati semata, namun kita bisa mengemas dia menjadi hidup dalam bentuk informasi yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar sini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Deina atas closing statement-nya. Kepada Bu Nana mungkin bisa ngasih closing Iya. statement-nya. Saya hanya sedikit aja. Pertama, tingkatkan layanan sebaik mungkin. Terus yang kedua, ikuti perkembangan zaman biar lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi terbaru. Dan seperti itu aja. Ini terima kasih Iya. kepada Bu Nana atas closing statement-nya, dan saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Deina Sama-sama. dan juga Bu Nana yang Iya. sudah mau gitu untuk menjadi narasumber Iya. pada acara podcast Cawa-Cawa Cutik ini. Nah, Iya. mungkin dari teman-teman masih banyak gitu ya pertanyaan terkait dengan Perpustakaan Nasional. Kalau misalkan mau mengunjungi dari sosial media Perpustakaan Nasional, ada nggak ya Bu ya? Iya, banyak. Di Perpustakaan Nasional semua pusat mempunyai program konsultasi online. Jadi nanti bisa dibuka aja di perpustanas.go.id, semua informasi bisa dilihat di dalam situ. Di Siap. Perpusnas. Oke, itu tadi teman-teman dari website Perpustakaan Nasional, apa tadi Bu? perpusnas.go.id. perpusnas.go.id. Itu tadi buat teman-teman yang penasaran terkait dengan Perpustakaan Nasional, Betul. mungkin bisa di search nih abis nonton podcast ini ya, terkait dengan website Perpustakaan Nasional gitu. Jadi di sana banyak banget informasi terkait dengan Perpustakaan Nasional. Nah, mungkin saya mengucapkan terima kasih Iya, kembali ya Bu sama-sama. Bu Deina dan juga Bu Nana. Nah, sebelum saya tutup nih, mungkin ada sedikit closing statement dari saya. Kalau kamu tidak suka membaca, berarti kamu belum menemukan buku yang tepat. Saya, Marita Motik, selaku host dan segenap kru podcast Cawa-Cawa Cutik pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iya, bye. Salam literasi. Salam literasi.